Sudah, Bu. Sudah semua belum ya? Atau ada yang belum? Spotlightnya. Kelompok 5, kalau saya jadi co-host sudah bisa berbicara. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke. Silahkan 4 menit dari sekarang, cek sound, cek mikrofon, eh, hingga slide. Mangga. Baik, saya akan pertama-tama saya akan tes sound dan slide PowerPoint untuk presentasi tim kami. Eh, Kepada Saudara Devila, apakah suara saya dan slide PowerPoint slide PowerPoint sudah terlihat? Baik, untuk suara dan slide PowerPoint sudah terlihat. Kepada Saudara Rangga, apakah slide PowerPoint sudah terlihat? Baik, Saudari Bro, untuk share screen sudah terlihat. Kepada Saudara Dimas, apakah PowerPoint sudah terlihat? Alhamdulillah sudah terlihat. Baik, kepada Saudara Safi'i, apakah suara dan PowerPoint sudah terlihat? Untuk suara sudah jelas dan PowerPoint sudah terlihat. Baiklah, untuk tes sound dan slide PowerPoint sudah siap dan kami sudah siap untuk presentasi hari ini. Oke. Nanti presentasi kalian mulai tepat di 22.00 ya. Baik, kelompok 5 dari Politeknik Negeri Batam dengan judul IMCOM, Implementasi Teknologi Inovatif Berbasis Smartwatch untuk mendukung aksesibilitas dan interaksi penyandang tunarungu melalui fitur speech to text. Kami persilakan melakukan presentasi di eh, menit ke 22.00. Waktu presentasi 10 menit. Setelah selesai presentasi, mohon close share screen supaya nanti terlihat saat sesi tanya jawab. Silakan. Pergi kualah hendak berkelah, jangan lupa membawa talam. Kalam dibuka dengan bismillah, kata dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu reviewer yang kami hormati, serta rekan-rekan inovator muda yang kami banggakan. Tahukah Anda, komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang menjadi jembatan utama dalam berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial. Namun, bagi penyandang tunarungu, keterbatasan dalam mendengar dan berbicara seringkali menjadi hambatan yang signifikan dalam mengakses komunikasi yang inklusif. Berdasarkan data dari WHO tahun 2019, tercatat lebih dari 430 juta orang di dunia mengalami gangguan pendengaran, termasuk mereka yang hidup dengan keterbatasan total ataupun sebagian. Di Indonesia sendiri, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2022, terdapat lebih dari 24.000 orang yang mengalami gangguan pendengaran pada usia 30 hingga 34 tahun. Berdasarkan tingkat keparahan, terdapat tunarungu ringan hingga tuli total. Waktu terjadinya gangguan pendengaran dibagi menjadi dua, ialah tunarungu prabahasa, yaitu kehilangan pendengaran terjadi sebelum seseorang mengembangkan kemampuan bicara dan berbahasa. Tunarungu pasca bahasa, yaitu kehilangan pendengaran terjadi setelah kemampuan bicara dan bahasa sudah berkembang. Dalam dunia medis, terdapat gangguan konduktif, yaitu dikarenakan penumpukan kotoran telinga maupun benda asing hingga kerusakan pada gendang telinga. Gangguan sensori neural, yaitu dikarenakan kerusakan pada saraf pendengaran. Gangguan campuran merupakan kombinasi dari kerusakan pada telinga luar hingga saraf pendengaran. Dengan berbagai hambatan komunikasi tersebut, dapat menyebabkan isolasi sosial, penurunan akses terhadap informasi, hingga keterbatasan dalam pendidikan dan pekerjaan pada penyandang tunarungu. Melihat berbagai kekurangan tersebut, diperlukan pengembangan diagnosa dengan alat dan bantuan teknologi. Salah satu solusi yang telah dikenal adalah alat bantu dengar produk A dan produk B. Teknologi yang sudah ada masih memiliki kekurangan.
Seperti pada produk A, produk ini tidak support komunikasi, tidak support real-time clock, dan tidak terintegrasi AI atau Deepgram API. Sedangkan pada produk B memiliki kekurangan yang sama dan masih dalam tahap penyempurnaan produk. Oleh karena itu, kami, Delegasi Politeknik Negeri Batam, yang beranggotakan Gloriosi, Devila Rajwa, Dimas Aji, Muhammad Safi'i, Muhammad Rangga, dengan dosen pendamping yang hebat dan luar biasa, Ibu Hasmira SST MTRT, dengan bangga mempersembahkan inovasi kami yang berjudul IMCOM, Implementasi Teknologi Inovatif Berbasis Smartwatch untuk mendukung aksesibilitas dan interaksi penyandang tunarungu melalui fitur Speech to Text. Bapak Ibu reviewer yang kami hormati, kami melaksanakan program ini dalam 6 tahapan, dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data sekunder, penetapan spesifikasi produk, penyusunan desain teknis, pembuatan dan implementasi sistem, dan pengujian dan evaluasi sistem. Setelah seluruh tahapan dalam metode pelaksanaan dijelaskan, kita masuk ke tahap perancangan bentuk dan struktur perangkat, yaitu bagian desain mekanikal dan elektrikal. Gambar di kiri menunjukkan desain mekanik IMCOM berbentuk smartwatch dengan ukuran ergonomis sekitar 4,9 x 4,4 x 1,9 cm. Sementara di kanan tampak layout PCB yang dirancang dengan penataan pin dan jalur sinyal efisien untuk meminimalkan noise pada microphone. Pada bagian kreativitas dan inovasi, Project IMCOM menggabungkan teknologi IoT dan AI untuk membantu penyandang tunarungu berkomunikasi secara mudah dan real-time. Inovasi utamanya terletak pada kemampuan perangkat mengenali suara, mengubah menjadi teks, dan menampilkannya langsung di layar wearable. Selain itu, IMCOM menyusun desain inklusif sehingga nyaman digunakan oleh siapapun. Bentuk yang sederhana, ringan, dan portable membuat praktis digunakan layaknya jam tangan biasa. Setelah melihat bagaimana perangkat ini dirancang secara mekanik dan elektrik, berikutnya kita lihat bagaimana sistem IMCOM bekerja dari sisi alur data, mulai dari suara yang masuk hingga teks yang ditampilkan ke pengguna. Yang pertama ada input suara, mikrofon menangkap suara dari lingkungan sekitar seperti percakapan orang lain. Yang kedua pemrosesan awal, ESP32 melakukan pemrosesan dan mengirim data suara melalui WiFi. Yang ketiga, server speech to text. Data suara diterima oleh server Python lalu dikirim ke Deepgram. Yang keempat, manajemen data di server. Teks hasil transkrip dapat disimpan sementara untuk logging percakapan. Yang kelima, output visual OLED, hasil teks ditampilkan langsung pada layar smartwatch. Yang keenam, interaksi pengguna. Dengan sistem ini, pengguna dapat memahami konteks percakapan tanpa bantuan pihak ketiga. Jadi, seluruh proses dari suara ke teks berlangsung secara real-time dan langsung dapat dibaca di smartwatch. Inilah inti dari bagaimana IMCOM membantu penyandang tunarungu berinteraksi lebih mudah. Setelah kita tahu bagaimana sistem IMCOM bekerja dari sisi teknis dan servernya, sekarang kita lihat bagaimana cara penggunaannya secara langsung di lapangan. Untuk pembagian pembuatan dan implementasi sistem, kami bagi menjadi beberapa tahapan utama, agar proses perancangan berjalan lebih terarah dan sistematis. Tahapan yang pertama yaitu melakukan desain mekanikal, yang kedua mendesain elektrikal, ketiga perakitan komponen, keempat merancang mekanikal, dan kelima melakukan perancangan program. Keenam, mengintegrasikan software dan hardware, serta yang terakhir terciptanya prototipe IMCOM sebagai hasil akhir dari seluruh proses desain dan implementasi sistem yang telah dilakukan. Selanjutnya, pada bagian perbandingan solusi, kami melakukan analisis terhadap beberapa produk yang sudah ada sebelumnya. Terdapat beberapa fitur seperti speech to text, real-time clock, integrasi AI, serta portable dan ergonomis. Dapat dilihat dari tabel ini bahwa IMCOM lebih unggul daripada produk sebelumnya. Namun, prototipe ini jauh dari kata sempurna dan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Adapun luaran dari kegiatan ini, terdapat beberapa capaian yang berhasil kami selesaikan. Yang pertama, kami telah berhasil membuat prototipe smartwatch berbasis speech to text yang dapat membantu pengguna dalam melakukan komunikasi berbasis suara. Yang kedua, mengenai laporan kemajuan, di mana kami telah menyelesaikan laporan kemajuan dengan capaian 100% yang berisi perkembangan dan hasil dari setiap tahapan kegiatan.
Yang ketiga, media sosial. Sebagai bagian dari kegiatan, tim kami aktif melakukan publikasi melalui Instagram dan YouTube. Melalui Instagram, kami menjangkau lebih dari 3.400 akun dengan 15 unggahan, berisi dokumentasi dan edukasi tentang tunarungu, serta memiliki lebih dari 400 pengikut. Kanal YouTube kami juga menampilkan video proses pembuatan dan pengujian Imkom dengan 22 subscriber dan total sekitar 1.400 tayang, memperluas dampak program kami. Keempat, laporan akhir. Secara keseluruhan, capaian program mencapai 96%, dengan prototipe, fungsional, dan laporan kemajuan 100%, serta laporan akhir 85%. Capaian ini menunjukkan komitmen tim kami dalam menyelesaikan seluruh target secara efektif dan tepat waktu, disertai masukan dari pembimbing untuk pengembangan lanjutan. Dari hasil pelaksanaan ini, kami menyiapkan publikasi ilmiah, pendaftaran kekayaan intelektual atau KI, dan rencana pengembangan Imkom di bidang teknologi kesehatan, khususnya untuk komunikasi penyandang disabilitas pendengaran. Dalam aspek pendanaan, total dana sebesar Rp7.370.000 telah digunakan sepenuhnya untuk pembelian komponen, pengujian, serta dokumentasi kegiatan, dan seluruhnya dilaporkan secara transparan. Selain luaran utama, kami juga menghasilkan luaran tambahan berupa dokumentasi lengkap dari tahap perancangan hingga sosialisasi, disusun dalam foto, video, dan laporan digital sebagai bukti kegiatan dan media pembelajaran. Sebagai penutup, kami berharap Imkom dapat menjadi langkah nyata menghadirkan teknologi yang inklusif, mudah diakses, dan berdampak positif bagi penyandang tunarungu, sekaligus membuka peluang inovasi serupa di masa depan. Dikarenakan di awal tadi menggunakan pantun, maka diakhiri juga dengan pantun. Pergi ke taman, memetik melati, harumnya semerbak, menenangkan hati. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan kepada para penilai untuk melakukan sesi tanya jawab kepada peserta. Baik ya, Glory dan teman-temannya ya, selamat ya sudah menjalankan PKM dan sudah ada hasilnya ya. Ada beberapa saran dari saya ya. Satu, tentang sepertinya bentuknya besar ya, tebalnya itu 1,9, agak agak apa bulky gitu ya. Jadi nanti ke depan dipikirkan bentuk yang lebih ergonomis gitu ya, yang lebih menarik ya. Kemudian saya belum melihat ya. Tadi ada video, kelihatan ada teks, tapi belum itu termasuk data teknis ya. Jadi mungkin harus diuji dulu ya apakah akurat, apa tidak, dan segala macam di berbagai kondisi ya. Nah, biasanya data-data itu dilengkapi untuk melengkapi prototipe ya. Walaupun prototipe ini sudah jalan gitu ya. Memang belum diuji ya itu ya, dalam berbagai macam kondisi ya. Akurasinya belum ada ya. Izin menjawab Silakan. Bapak, untuk Ya, menguji akurasinya belum Pak, baru oke menguji ya. berapa kata yang ditangkap oleh jamnya Ya, Pak. Bapak nanti ke depan ditambahkan ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan saya ya, kenapa kok Anda memilih jam gitu ya sebagai solusinya bentuknya ya? Kalau saya berpikir begini, semua orang kan punya smartphone ya. Kenapa tidak menggunakan utilisasi smartphone yang ada dia punya saja daripada smartwatch yang harus membeli lagi gitu ya. Pertama itu. Kemudian kalau boleh tahu, kalau dijual itu berapa harganya ya? Kalau misalnya nanti sudah memproduksi itu berapa harganya? Ini jam yang Anda buat ini. Silahkan. Izin menjawab Bapak, kenapa kita Ya. memilih bentuk jam sebagai solusinya? Yang pertama itu praktis dan selalu terpakai. Yang kedua kita bisa akses cepat. Dan yang ketiga efisiensi energi dan integrasi komponennya Pak.
Dan untuk harga pasarnya ketika dijual itu mungkin sekitar 4 juta mungkin Pak. Harus dipikirkan ya kalau membuat sesuatu ya. Nah, ini ada kata-kata menarik di judulnya ya, IoT dengan AI ya. Coba tadi di dalam apa ya, di dalam penjelasan itu belum muncul apa peran IoT, peran AI, kemudian apa hubungannya ya. Itu bisa dijelaskan? Silahkan. Saya tertarik Maaf karena Bapak, ada di judul. Ya, boleh di judul kan diulangkan Pak? ada kata-kata IoT, AI ya. Nah, itu belum dijelaskan. Coba dijelaskan apa maksudnya itu. Di dalam jam ini di mana fungsinya, bagaimana dia bekerja. Coba disampaikan. Izin menjelaskan Bapak. Jadi untuk konsep IoT di sini kita menggunakan internet WiFi untuk mengirim teks ke server. Dan untuk peran AI di sini itu menerjemah dari dari suara ke teks yaitu dengan metode STT atau speech to text, Pak. Penerjemah saja gitu ya. Iya, Pak. Ya. Kita ngambil modelnya. Oke, klarifikasi dari saya, kalau saya lihat dari laporan keuangan itu ya, banyak itu ada pengeluaran bensin. Itu kalau boleh, itu kemana saja ya itu ya? Memang pergi ke daerah-daerah gitu ya, Pak? Ada pergi ke satu tempat itu banyak sekali pengeluaran untuk bahan bakar itu ya. Klarifikasi saja. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Nah, silahkan diklarifikasi saja. Izin menjawab, Pak. Kebetulan Ya. karena ke keterbatasan ruangan, jadi kami sering mengujinya di luar daerah kampus, Pak. Pengujian dalam rangka pengujian ya. Betul. Oke. Oke, silakan Bu Indah. Baik, terima kasih Prof. Roni. Selamat buat adik-adik mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan ya, saya mungkin sama juga mengklarifikasi, saya sudah melihat postingan di IG ya, tapi yang saya lihat hanya postingan bulan Juli dan September. Kemudian di laporan keuangan juga tidak ada kata-kata, kalimat, ataupun bukti bahwa Anda sudah melakukan pengiklanan. Kalau sesuai jadwal Dikti Bemawa, itu pengiklanan di Instagram ataupun media sosial itu adalah 18 Juli, 28 Agustus, dan 10 Oktober. Saya lihat itu tidak ada di postingan adik-adik. Coba silakan diklarifikasi kenapa. Berarti tidak melakukan pengiklanan seperti sesuai keinginan Belmawa ya. Karena di postingannya sama sekali tidak ada di tanggal-tanggal itu. Terakhir adalah tanggal 30 September. Silakan diklarifikasi. Izin Pekerjaannya menjawab, Bu. dibagi-bagi nggak sih pekerjaannya? Kan seharusnya pekerjaan tim itu dibagi-bagi ya. Kamu bagian ini, kamu bagian ini, termasuk bagian posting di media sosial ya. Apakah itu tidak berjalan? Sepertinya kami ada sedikit teledoran untuk pembagian di pemegangan akun sosmednya, Bu. Jadi sehingga saat kami melakukan proyek, kami terabaikan untuk di akun sosmed pada waktu yang ditentukan, Bu. Berarti memang belum mengiklankan sama sekali ya. Karena Untuk tidak ada, saya mengiklankan, lihat di laporan keuangan tidak ada bukti pengiklanan sama sekali satupun. ya belum, Bu. Hmm. Kemudian saya juga lihat di laporan keuangan itu Anda membeli strap watch itu sampai 3. Buat apa ya? Itu kami
awalnya untuk sebelum perancangan elektrikal, kami masing-masing tiga itu dibedain untuk pengetesan, Bu. Jadi Jamnya yang pertama satu kan kami, ya, jamnya satu. Strap boardnya kenapa iya Bu, sampai jam tiga begitu mungkin? papan PCB-nya Bu. Jamnya kan satu ya, watch-nya kan hanya satu ya, smartwatch-nya kan cuma satu ya. Iya betul. Terus kenapa sampai beli strap watch-nya tiga? Nggak bisa menjawab? Oke, saya tanya yang lain. Saya sudah lihat video prototipe Anda ya, tapi hanya bisa mengeluarkan kalimat itu saja ya. Apakah tidak bisa mengeluarkan kalimat lain karena cuma cuma kalimat itu saja satu kalimat terus setelah itu tidak ada lagi? Apakah memang hanya diatur cuma bisa untuk satu kalimat saja atau bagaimana? Untuk kalimat lain bisa Bu. Bisa ada video buktinya mungkin yang lain yang bisa Hmm, ditampilkan? boleh Karena Bu, di sebentar ini. video itu hanya ada satu kalimat itu saja. Terus ini, Anda menjanjikan bahwa alat yang Anda buat itu juga akan menampilkan LED, kemudian juga sistem getar. Nah, tetapi yang saya lihat hanya ada menampilkan teks. Apakah berarti tidak bisa alat Anda tidak memenuhi janji Anda untuk menampilkan LED dan juga sistem getar? Izin menjawab Bu. Iya betul Bu. Untuk fitur notifikasi LED dan vibration itu kami belum sempat menambahkannya Bu. Tapi untuk di desain elektrikal sudah ada, jadi kami bisa menambahkannya secara wiring langsung ya Bu. Eh, ini mungkin sama seperti pertanyaan Prof. Roni. Kalau alat ini sudah jadi ya, sudah jadi kan ya? Sudah Bu. Nah, sudah dipraktekkan ke orang langsung? Untuk ke orang tunarungunya belum Bu. Oh, sih. Berarti memang belum ada pengujian sama sekali, baru sekedar alatnya jalan, gitu ya? Belum pengujian sama sekali ya? Belum Bu. Oke, semoga di waktu yang tersisa sampai laporan akhir sudah ada pengujian, sudah dilakukan ke orang, terus kemudian juga saran saya Anda harus menempati janji untuk melakukan pengiklanan karena Anda sama sekali belum melakukan pengiklanan dan Instagram padahal itu salah satu syarat ini kan warat ya, salah satu syarat warannya adalah melakukan pengiklanan gitu ya, apalagi sudah ada dananya, semoga itu terpenuhi di saat nanti melaporkan laporan akhir. Terima kasih. Baik, sesi diskusi telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Jangan lupa mengisi kuesioner dan presensi yang ada di kolom chat Zoom. Silahkan untuk meninggalkan ruangan Zoom untuk kelompok 5, kelompok 6 bersiap